Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia dan sangat mungkin untuk dikembangkan. Sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Atau potensi diri merupakan kemampuan atau kekurangan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan ada juga yang memiliki kesamaan dan tidak. Untuk itu, berikut 12 cara mengembangkan potensi diri untuk berprestasi. Nomor 1, kenali potensi diri sendiri. Cara yang pertama yang harus Anda lakukan adalah mengenali potensi diri sendiri, di mana Anda harus mengetahui hal apa saja ketika melakukannya Anda akan merasa nyaman dan menikmatinya, bahkan tidak merasa bosan ketika melakukannya. Bukan hanya itu saja, Anda juga harus melihat apakah Anda tergolong orang yang dengan mudah memecahkan masalah atau malah sebaliknya. Hal ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Anda dalam memecahkan suatu masalah. Misalnya, ketika Anda berada dalam suatu forum bersama teman-teman dan kemudian berdiskusi secara tidak langsung, Anda sudah bisa mengetahui sudah sejauh mana kemampuan Anda. Dan yang paling penting, tidak perlu meniru orang lain karena setiap pengalaman dan kemampuan yang dimiliki setiap orang akan berbeda-beda. Nomor 2, niat dan yakin. Hal yang tidak kalah penting dan harus Anda lakukan adalah niat dan keyakinan. Niat dan keyakinan merupakan fondasi untuk terwujudnya segala apa yang akan dilakukan. Semakin besar dan kuat niat, maka semakin kuat juga Anda akan berjuang. Niat dan komitmen akan sangat berpengaruh dalam proses perjuangan Anda ketika menghadapi masalah pada saat perjuangan. Namun dengan niat yang kuat, Anda tidak akan mudah menyerah dan terus berjuang. Maka setiap apa yang akan dilakukan harus diiringi dengan niat yang baik agar hasil yang didapatkan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nomor 3, menerima kritikan. Seseorang yang ingin berprestasi tidak akan tumbang hanya karena suatu kritikan dan tersanjung karena pujian dari orang-orang sekitarnya. Jika Anda ingin meningkatkan atau mengembangkan potensi dalam diri, harus menerima berbagai macam kritikan. Anda harus menerima kritikan dengan rendah hati tanpa merasa Andalah yang paling benar atau merasa bersalah. Jadikan kritikan tersebut sebagai alat pelecut untuk mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jangan hanya karena kritikan Anda langsung down dan tidak percaya diri lagi. Ambil sisi positifnya. Semakin sering Anda mendapatkan kritikan, maka semakin sering untuk berbenah hingga mencapai kesuksesan. Nomor 4, berpikir positif. Usaha untuk terus berpikir positif. Jauhkan pikiran negatif karena hal ini hanya akan menghambat proses pengembangan potensi dalam diri. Ketika Anda membiarkan diri memikirkan hal-hal negatif, maka pikiran dan konsentrasi akan terhambat dan bisa berpengaruh dalam proses yang sedang Anda lakukan. Berpikir positif juga bisa memerangi atau mengatasi stres. Dengan demikian Anda tidak terlalu merasa tertekan secara berlebihan. Hal ini akan membuat Anda lebih tangguh dan biasanya orang yang berpikir positif akan melihat apa yang sebenarnya dapat dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nomor 5, berteman dengan siapa saja, namun bergaul dengan orang yang berintegritas. Memilih teman juga merupakan hal yang harus Anda perhatikan. Teman juga menentukan Anda untuk mengembangkan potensi dalam diri. Karena itu, jangan salah memilih teman. Ketika Anda berada di lingkungan pertemanan yang baik, maka akan sangat mendukung proses pengembangan potensi dalam diri Anda. Karena teman yang baik akan selalu mendukung Anda. Dengan begitu, akan memberi efek positif. Jika Anda memiliki teman yang baik, ia akan senantiasa selalu mengingatkan Anda pada hal-hal baik
mengingatkan kesalahan Anda, menularkan kebiasaan baik ketika Anda merasa ingin menyerah untuk berproses. Seseorang teman akan selalu memberi semangat agar Anda bisa bangkit dan melanjutkan lagi proses yang sebelumnya sempat terhenti. Maka, pandailah dalam memilih teman karena seorang teman memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Anda. Nomor 6, senantiasa optimis. Setiap yang Anda lakukan tentu tidak akan selalu berjalan dengan baik atau sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Akan ada saja hambatan yang didapatkan selama berproses. Sangat sulit rasanya untuk mendapatkan jalan yang selalu lurus dalam hidup. Sebab itu, rasa optimis yang harus Anda tanamkan meski hambatan terasa berat. Sikap optimis akan sangat membantu atau menunjang dalam evaluasi setiap kekurangan Anda dan terus memperbaiki hingga berkembang seperti apa yang Anda inginkan. Optimis juga merupakan bentuk sikap percaya diri, yakin serta memiliki harapan positif terhadap proses yang sedang dijalani. Dengan optimis, Anda akan senantiasa berpikir positif dalam menyikapi segala perkara. Tidak mudah menyerah dan putus asa, tetap semangat. Nomor 7, motivasi diri. Untuk mencapai titik yang tertinggi, maka harus memiliki motivasi yang kuat. Sebab setiap proses akan memerlukan kerja keras yang memaksimalkan untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang baik. Motivasi tidak mesti kita dapatkan dari orang lain, namun motivasi yang paling berpengaruh adalah dari diri sendiri. Dengan motivasi, Anda akan semangat dalam berproses. Sugesti diri Anda bahwa apa yang dikerjakan dengan baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Ingat, hasil tidak akan mengkhianati proses. Lakukan dengan baik agar proses pengembangan potensi Anda berhasil. Nomor 8, menerima kekurangan. Maka pahami hal itu dengan baik agar bisa menerima kekurangan diri sendiri. Tidak perlu meminta orang lain untuk memahami Anda, tetapi diri sendirilah yang harus mengerti akan kekurangan yang dimiliki. Ketika Anda memutuskan untuk menyerah, maka Anda termasuk orang yang pecundang. Sosok pecundang tidak akan pernah berhasil dalam hal apapun, termasuk dalam pengembangan potensi dalam diri. Sadarilah kekurangan Anda dan berusahalah untuk memperbaikinya selagi masih bisa. Nomor 9, memaafkan diri. Dalam setiap proses, sudah pasti akan ada saja hal yang menjadi masalah dan penghambat Anda untuk mengembangkan potensi dalam diri yang terkadang membuat Anda marah, sedih, bahkan kecewa pada diri sendiri. Hal ini sebenarnya bukanlah masalah besar jika Anda masih bisa memaafkan diri sendiri setelah apa yang sudah terjadi. Berproses sudah pasti akan selalu ada masalah dan hambatan. Namun, hal yang paling penting adalah Anda bisa memaklumi semua itu dan menerima serta memaafkan diri. Nomor 10, keluar dari zona nyaman. Hal yang benar-benar bisa menjadikan Anda kuat adalah berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidupmu. Kemudahan dan kenyamanan secara kontinu justru akan melemahkan Anda sehingga Anda tidak mampu mengeksplorasi potensi dalam diri. Jadi, cobalah untuk keluar dari zona nyaman dan coba cari tantangan-tantangan yang bisa men-challenge diri Anda. Semakin banyak kesulitan yang Anda lewati, semakin kuat karakter diri Anda. Nomor 11, banyak belajar. Hidup ini adalah serangkaian proses belajar dan belajar. Belajar tidak hanya identik dengan proses interaksi antara guru dan murid dalam kelas. Namun, belajar adalah di mana Anda dalam keadaan tidak tahu menjadi tahu, tidak ahli menjadi ahli, dan tidak baik menjadi baik. Jadi, apapun hal yang Anda lakukan, kemudian mengubah diri Anda menjadi lebih baik, maka itu dinamakan dengan belajar. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki, maka peluang untuk mengetahui potensi diri Anda semakin besar. Nomor 11, mengasah potensi diri. Ibaratkan pisau, jika terus diasah, maka akan semakin tajam. Sama halnya dengan potensi diri Anda. Jadi,
Jika Anda sudah mengenali potensi diri selanjutnya, silakan Anda asah dan permantap potensi diri Anda sehingga bisa maksimal. Itulah cara mengembangkan potensi dalam diri. Berproseslah dengan baik agar apa yang Anda hasilkan sesuai dengan harapan dan keinginan. Sabar dan hargai setiap usaha yang Anda lakukan sekecil apapun itu. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup videonya, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.